Selamat datang di Derm Chat. Kali ini Derm Chat ke-6, di mana di Derm Chat ke-6 ini judulnya kita ambil untuk yang lebih berkaitan dengan imunitas ya. Derm Chat ke-6 kita mau bahas tentang apa sih sumber vitamin D3 yang terbaik? Apakah dari makanan atau kita perlu konsumsi suplemen atau justru dari sinar matahari sudah cukup? Begitu. Nah, makanya di Derm Chat ini saya mengundang ada spesialis ya bernama Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Dr. Raisa ini sudah cukup lama ya berkiprah di bidang gizi dan saat ini beliau berpraktik di Halo Dok. Udah masuk Halo, belum? selamat malam. Malam Dokter. Ayu terima kasih sudah menyempatkan malamnya untuk isi Derm Chat yang ke-6. Iya, Oke deh, ini sama. Dr. Raisa Juanda boleh memperkenalkan diri dulu kali ya Dok ya. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, cukup Jelas jelas. ya. Oke, pertama-tama selamat malam semuanya. Terima kasih nih untuk yang sudah join. Dan terima kasih juga kepada Dokter Yasmina yang telah mengundang saya untuk IG Live kali ini. Thank you. Topiknya seru banget ya mengenai vitamin D. Always ya, vitamin D3 ini nggak pernah nggak pernah lapuk ya. Artinya kita selalu ingin tahu ya tentang vitamin D3 selama pandemi ini, apalagi dia mempengaruhi imunitas tubuh. Benar ya? Iya, benar sekali Oke, dok. jadi Dokter Raisa boleh di ini kali ya. Kira-kira sekarang praktek di mana dok? Oke, saya saat ini praktek di Rumah Sakit MMC dan Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Wah, hits banget nih dokternya makanya. Pokoknya kesempatan ini bisa dipakai ya untuk teman-teman untuk bertanya ya ke Dokter Raisa. Oke, jadi dok, hari ini kita mau bahas langsung ya tentang sumber vitamin D3 yang terbaik. Mungkin banyak Oke. ya hoax-hoax yang beredar, sehingga kita tuh bertanya-tanya ya, kayak vitamin D3 ini sebenarnya untuk imunitas tuh dari mananya sih gitu. Kemudian vitamin D3 ini sebenarnya ada fungsi lain nggak sih selain imunitas, apa memang cuma imunitas aja gitu. Dan kenapa sih kok ternyata baru ketahuan sejak pandemi, mungkin untuk orang-orang yang tidak terlalu berkecimpung di bidang gizi ya, ternyata defisiensi itu sangat-sangat tinggi ya maksudnya secara epidemiologi itu tinggi gitu. Nah itu Iya, ternyata begitu ya. Jadi hari ini makanya saya tertarik untuk bahas nih tentang itu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak ya yang ingin tahu tentang vitamin D3. Nah, sebenarnya dok, dari vitamin D3 ini fungsinya itu apa aja sih dok? Kalau yang kita tahu kan imunitas ya, boleh mungkin dijelaskan secara singkat aja gitu ya, apa sih kira-kira oke. manfaatnya? Nah, jadi sebenarnya fungsinya tuh banyak, tapi utamanya adalah vitamin ini yang mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam tubuh kita nih, gitu. Dan ternyata selain kalsium dan fosfat, ternyata vitamin D ini juga memang sangat berikatan dengan sistem imun. Jadi memang sangat penting dan reseptornya vitamin D3 sendiri di badan ternyata itu banyak banget dan hampir di seluruh sel tubuh kita. Jadi memang sangat penting banget vitamin ini. Oh gitu, oke. Nah, terus untuk manfaat, berarti ke tulang ya tadi ya, kalsium ya? Berkaitan dengan Ya, kalsium. nah jadi Oke, kan oke. biasanya nih orang-orang pasti taunya vitamin D bagusnya buat tulang gitu ya. Hmm, Ternyata ada manfaat lainnya karena reseptornya itu ternyata banyak banget hampir di seluruh sel tubuh kita. Jadi selain tulang, ternyata manfaat lainnya juga banyak nih. Jadi pertama untuk vitamin D ini ternyata dari penelitian ya bisa membantu menurunkan sel lemak. Wah, ini pasti pada seneng nih orang-orang yang pada mau diet ya. cewek-cewek nih ya? Cewek-cewek ya, cowok sekarang juga Cowok banyak sih yang juga mau ya? diet. Iya. Lalu vitamin D ini juga sangat bagus mencegah osteoporosis ya untuk tulang tadi ya. Untuk penguatan tulang, penguatan gigi dan ternyata juga bisa mencegah penyakit metabolik seperti misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, seperti itu, Hmm, Dok. jadi banyak ya sebenarnya. Selain imunitas, ternyata vitamin D3 ini harus dalam kondisi optimal ya ininya, kerjanya. Nah, kita perlu tahu nih sebelumnya ya, sebenarnya dia akan kerja optimal itu dalam kadar berapa nih gitu. Mungkin kayak saya juga tadinya nggak tahu nih. Oke, ya, jadi kalau periksa di lab gitu ya, itu pasti ada kadarnya tuh tertulis di situ. Nah, optimalnya kadarnya di 30 sampai 100 nanogram per liter. Jadi apa namanya? Kadarnya itu
usahakan mencapai setidaknya lebih dari 30 gitu. Jadi 30 sampai 100 itu dikatakan normal gitu, Dok. Tapi sekarang ini ya yang saya lihat nih, karena vitamin ini kan lagi booming banget ya, malah orang-orang ini kebanyakan malah jadi berlomba-lomba gitu, kayak mau cari juara gitu, Dok. Bisa nanya gini, vitamin D kamu emang berapa di lab gitu, kayak lomba-lombaan gitu loh gitu. Padahal kan tinggi-tinggian, jadi kayak berasanya wah kalau makin tinggi berarti saya lebih sehat gitu, padahal nggak gitu juga gitu ya. Jadi tetap ada batasan maksimumnya berapa gitu, dan dari literatur yang paling bagus itu kadarnya maksimal 100, ada juga literatur yang bilang maksimal 150. Jadi kalau saya menyimpulkan pokoknya maksimal tuh 100 sampai 150. Jadi bukan berarti yang 30 ini lebih jelek dibandingkan dengan yang kadarnya 100 gitu. Bukan berarti gitu. Yang penting kita bisa menjaga kadar vitamin D kita kadarnya di kadar yang normal gitu, Dok. Karena sebenarnya yang defisiensi juga banyak, Dok. Pokoknya jangan sampai defisiensi ya. Nah, kalau dia udah di kadar normal, halo? Ya. Halo, agak nge-lag ya? Oke. Oke, udah aman ya. Nah, udah jelas lagi, Dok. Dok. Jadi artinya kita upayakan nggak sampai di kadar defisiensi. Tapi kalau misalnya dia udah di kadar normal, di tadi 30 sampai 100, itu tidak secara proporsional makin tinggi semakin ini ya, apa untuk fungsinya. Maksudnya nggak juga menentukan imunitas akan lebih bagus gitu di 100 gitu. Nah, ternyata nggak juga, karena kalau ternyata vitamin D kita kelebihan nih, sampai over ya di dalam badan, ternyata resikonya banyak juga, Dok. Gitu. Jadi vitamin ini kayak pisau bermata dua ya, kalau kekurangan nggak bagus, tapi kelebihan sampai over pun nggak bagus juga buat tubuh kita nih. Jadi apa itu resikonya kalau kita sampai kelebihan vitamin D ya? Jadi resikonya tulang itu bukannya malah kuat, yang ada tulangnya ini malah rapuh karena kelebihan kalsium. Nah, kelebihan kalsium ini juga ternyata bahaya, dia bisa numpuk di jantung. Jadi jantungnya itu mengeras, sulit untuk mompa. Gitu. Dan ada efek samping lainnya seperti sakit kepala, mual, diare, sering pusing. Nah, itu juga salah satu kelebihan vitamin D. Gitu. Jadi harus hati-hati nih, Dok. Jangan sampai kayak tadi saya bilang tuh, oh lomba-lombaan kayaknya makin tinggi makin bangga gitu. Nah, padahal jangan juga. Nggak secara proporsional juga, ini ya lebih baik. Oke. Terus oke deh. Jadi untuk tadi ya, kita harus bijak ya. Jadi nggak harus kayak semuanya itu berlomba-lomba makin tinggi semakin bagus ya. Bahwa kalau misalnya ternyata sudah dalam kadar normal, itu tidak secara proporsional dia akan meningkatkan fungsi, terutama imunitas. Sehingga harus dipahami ya bahwa kalau kelebihan pun kita bilangnya apa, hipervitaminosis ya. Itu hati-hati ya, bahwa itu bisa menimbulkan gejala-gejala tadi juga. Ya jantung, ngeri juga ya ternyata. Iya, ngeri juga. Banyak yang nggak tahu ya. Makanya. Nah, dan ada juga beberapa ya. Kenapa, Dok? Ya, berarti kayak gitu jantung tadi klasifikasi, terus untuk yang di tulang bisa jadi rapuh ya. Iya, gitu. Benar. Oke, Dok. Gimana? Nah, jadi saya pernah beberapa kali nih, akhir-akhir ini ya, menemukan pasien itu datang konsultasi, terus saya tanya kan, minum apa aja nih, obat atau suplemen sehari-hari, ada yang rutin diminum nggak? Terus biasanya mereka bangga banget gitu, oh saya minum vitamin D nih, berapa Bu? 15.000, 20.000. Mereka ngomong bangga banget, terus kayak, wah gitu, tinggi banget gitu kan. Terus ada gejala nggak? Iya, dia datang ke saya karena dia diare terus. Begitu vitamin D yang disuruh stop, ternyata hilang gejalanya. Diarenya. Nah, diarenya. Ada juga yang ngeluh sakit kepala terus-terusan. Karena dia juga minum dosisnya itu over banget, lebih dari 10.000 setiap hari, dan dia tanpa konsul ke dokter ya. Begitu sakit kepala terus, baru datang ke dokter, baru konsul. Ketika saya analisis apa aja yang diasup, termasuk vitamin mineralnya, vitamin D-nya tinggi banget. Jadi saya suruh turunin, sakit kepala hilang. Gitu. Jadi memang harus hati-hati nih. Sebaiknya yang mengkonsumsi suplemen.
Iya, sebaiknya konsultasi dulu deh atau setidaknya cek aja labnya dulu gitu dok. Oke, jadi ternyata nih penelitiannya ya, vitamin D ini paling banyak defisiensi itu di perempuan ya. Karena kan emang kita tahu ya bahwa vitamin D ini sebenarnya deposit di tubuh udah ada 90%, yang mana udah di sumbernya dari tubuh sendiri kita 90%, yang mana nanti dibantu metabolismenya oleh matahari, kemudian baru ke liver dan ginjal gitu kan. Iya. Nah, ternyata 10% kita masih dapat dari makanan ya. Nah, 10% dari makanan ini kira-kira apa aja tuh ya? Kadang saya sendiri nih yang nggak berkecimpung di gizi, nggak tahu tuh makanan apa sih sebenarnya yang mengandung D3 itu ya. Oke. Nah, jadi yang sumber makanan yang banyak D3-nya, ini yang pertama adalah ikan yang berlemak. Jadi ikan yang berlemak itu contohnya ya ikan salmon, lalu ikan herring, kayaknya kita jarang ya makan herring ya. Iya, Lalu yang ada salmon. lagi ikan halibut, ikan trout. Nah, itu sebenarnya ikan-ikan yang Oh, memang jarang di Indonesia. Lalu ada juga sumbernya susu yang memang sudah ditambahkan vitamin D. Lalu sumber lainnya yang kadarnya tidak terlalu tinggi itu ada di keju, ada di kuning telur, ada di jamur nah tuh gitu gampang dong. tuh kuning telur ya. Ternyata sehari-hari juga kita bisa dapat kan sebenarnya ya, nggak usah sampai jauh-jauh maksudnya nyari salmon tiap hari gitu kan. Nah, Vitamin D di telur ada, jadi bisa dikombinasi gitu kan sehari ini, sehari iya. besok apa. Nah, terus kalau misalnya nih apa namanya? Kita sebenarnya nggak ada gejala ya untuk defisiensi vitamin D itu sendiri ya? Ya, Atau ada jadi gejala yang kita memang bisa tahu? ya biasanya sih nggak ada gejala dok. Tapi memang dari penelitian nih ternyata 6 dari 7 orang Indonesia itu memang Wah, kekurangan banyak ya. kekurangan enzim yang bisa merubah vitamin D ini jadi aktif. Wah, Gitu dok. Jadi oke. memang banyak banget kalau rata-rata dari semua pasien saya ya memang 90% bisa dibilang kekurangan semua kalau dicek. Gitu. Meskipun Nah, tetap ada yang normal loh dok. Dia tanpa suplemen, dia nggak ngapa-ngapain pun kadarnya normal itu ada juga gitu. Tapi hmm. memang jarang gitu. Lebih banyak yang defisiensi atau bahkan insufisiensi gitu Nah, dok. itu berarti kita tanpa gejala harus sudah bisa gimana, Dok? Apa kita bisa secara blind udah deh kasih aja deh suplemen gitu dengan kadar sekian atau langsung aja deh pengobatan gitu kan? Kalau aku dengar tuh ada kadar suplemen, ada kadar obat. Nah, sebenarnya yang direkomendasi itu kadar yang mana untuk misalnya kita secara blind mau suplementasi terus dicek kapan lagi gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Oke. Nah, sebenarnya dari jurnal nih yang saya baca ya, kalau misalnya mau blind nih, jadi orangnya benar-benar nggak mau cek lab sama sekali gitu ya, karena lab cek vitamin D ini lumayan mahal juga sih dok. Lumayan. Nah, Tuh. lumayan mahal ya, berasa juga tuh kalau cek terus-terusan. Nah, jadi misalnya dia Betul. nggak mau cek, itu dari jurnal dikatakan dosis boleh dikasih setidaknya kurang dari 1.000 gitu karena dosis Hmm. di bawah 1.000 itu dihitungnya masih dosis suplementasi gitu tapi lebih dari itu sudah merupakan terapi gitu dan kalaupun diberikan misalnya diberikan dosis yang tinggi ya misalnya 5.000 ke atas gitu sampai 10.000 sampai mungkin Hmm. 50.000 itu pun nantinya nggak akan terus menerus tinggi seperti itu gitu dok pasti nanti akan ada Hmm. tapering off-nya akan diturunkan pelan-pelan sama Oleh tubuh. dokternya makanya Oh, sangat penting untuk konsul dulu ke dokter gitu atau setidaknya hmm, cek dulu deh kadarnya. kadar vitamin D3 ya. Sekarang udah banyak juga ya laboratorium yang menyediakan ya, maksudnya pemeriksaan vitamin D3 ini gitu. Sehingga bagusnya sih dicek dulu ya. Habis itu kalau memang defisiensi kita bisa pakai dosis obat. Setelah itu dicek Ya, kembali ya. Bagusnya begitu ya untuk tahu benar-benar udah sampai belum nih di kadar normal, udah sampai belum di kadar optimal gitu kan. Nah, iya. oke. Heeh. Jadi banyak yang nanya tuh itu ya sebenarnya suplementasi itu kemarin gimana sih sebenarnya ya boleh nggak sih dan berapa banyak gitu dari awal pandemi sih sebenarnya ya dan itu orang masih bertanya-tanya gitu kadang. Nah makanya banyak ya di online tuh kalau aku lihat apa vitamin D3 itu beredar yang ternyata impor-impor itu enggak asli gitu. Banyak yang palsu. Saking Iya, mungkin mungkin permintaan orang segitu banyaknya mereka ambil kesempatan ini ya untuk jual yang palsu dan yang palsu gitu ya. saya pun kena 4 botol makanya Oh gitu, itu gimana waduh, sih dok makanya karena tega memang banget. makanya Yang jual tega banget ya. sebel ya aduh itu dari harga yang awalnya sekian sampai yang harga 4 kali lipat
Saya beli, saya pikir kan beda paling yang mahal nih asli gitu kan. Ternyata palsu sama barangnya. Akhirnya ya udah deh, kayaknya nih harus resmi ya. Atau gimana sih dok nih untuk tahu nih palsu Iya. nih kayaknya jangan. Iya, sebenarnya sih saya juga nggak expert ya untuk bedain asli atau palsu gitu ya. Tapi mungkin nih lebih bagus kalau misalnya mau beli ya dari tempat yang terpercaya lah. Paling terpercaya itu kan apotik ya. Nah, Apotik atau setidaknya di rumah sakit gitu. Kalaupun dari marketplace ya cari yang rating ya. Biasanya kita lihat ya dari rating yang tinggi, dari pembelian yang banyak gitu, Dok. Jadi ya paling nah, harus pinter-pinter nih milih apa namanya di apa nge-review-reviewnya itu harus dibacain gitu dong. iya. Nah kadang apotik kan kosong, makanya waktu itu kita sempat apotik lagi kosong kita beli online. Wah, padahal biasanya kan lewat ya biasanya kalau kita bisa Apotik, lewat ini ya retailer dan dia nginin ke apotik gitu kan. iya. Nah ternyata kosong, akhirnya beli online. Nah, hati-hati ya teman-teman. Itu banyak yang palsu loh. Jadi walaupun harganya pada miring sih sebenarnya ya itu di Shopee, Tokopedia gitu kan yang kayak gitu-gitu. Hmm, Nah itu banyak yang harganya miring dan ternyata fake gitu palsu dan ternyata itu ada barcode di situ ya yang hmm, mana kalau misalnya kita scan yang hmm. aslinya itu muncul ke website dia jual itu apa namanya vitamin ternyata pas kita scan yang palsu itu nggak keluar apa-apa jadi nggak ada alamat website Oh, nggak ada URL yang kebuka gitu oh ya gitu. nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga nih buat beli. Iya, Jadi beli jangan langsung makanya 4 botol mungkin dong satu satu dulu gitu di scan dulu dulu. kali makanya waktu itu aku beli udah nih murah yang ini lebih mahal jangan lebih asli akhirnya beli lagi ketipu juga semua ya udah Oh deh ketipu pokoknya juga harga ya. sekarang iya makanya udah pakai lipat tuh harga beda kan ya udah akhirnya sekarang udah beli lewat apotik atau enggak lewat retailer titip mereka biar urus lewat apotik gitu Iya, kan iya, oke deh iya, iya. aduh aku juga kan gimana yang ini ya yang lain ya maksudnya yang nggak ada akses ke retailernya gitu yang asli jelas-jelas tau asli gitu kan Iya, oke bener banget tuh dok. terus kalau untuk berjemur tadi ada pertanyaan nih ya kita langsung ya Iya. ada banyak banget soalnya dok nih Nah, pertanyaannya takutnya nggak iya nih. banyak banget Kalau tapi makanya berjemur di bawah jam 9 pagi bisa dapat vitamin nah D3 nggak, Dok? jadi, nah gini, untuk berjemur nih sebenarnya udah banyak ya berseliweran ini berjemur tuh harusnya jam segini, harusnya jam segitu tuh banyak banget ya sebenarnya sekarang. Ya, Kalau di textbook kulit sebenarnya gini, kita itu kan berjemur itu untuk vitamin D itu lebih mengutamakan di UVB ya. ya. Nah, UVB ini memang sebenarnya diketahui paparannya paling tinggi itu adalah di jam 10 sampai jam 2 siang. UVB paling tinggi Hmm, memang di jam itu. ya, Di textbook luar memang dulu textbook yang textbook kulit edisi sebelumnya dia merekomendasikan untuk memberikan paparan UVB di jam tersebut. Pertama, penelitiannya memang ada di Eropa ya, di daerah yang bukan di khatulistiwa seperti Indonesia. hmm, Nah, yang kedua, ternyata di edisi selanjutnya dikatakan bahwa kita memang untuk alasan efek samping jangka panjang di kulit itu kita harus hindari justru paparan yang terlalu intensitas tinggi di jam tersebut, jam 10 sampai jam 2 siang. Lagi-lagi kita bicara kalau penelitiannya itu di luar ya. Nah, hmm. makanya sebenarnya disarankan nih ya bahwa kalau kita di daerah khatulistiwa begini, sebaiknya kita tetap kita kan pengennya kan dapat UVB tetap ya untuk meningkatkan imunitas gitu ya, untuk vitamin D kita naik. Maksudnya bukan secara langsung meningkatkan imunitas ya. UVB ini metabolisme vitamin D di kulit gitu ya, kemudian nanti imunitas kita otomatis akan meningkat juga gitu kan. Nah, untuk alasan itu, tanpa kita harus dapat efek samping jangka pendek itu aging, misalnya jangka panjangnya itu adalah cancer, maka Ya, sebaiknya paparan mataharinya itu dibatasi. Jadi jangan terlalu saat intensitas setinggi-tingginya. Jadi kalau dari hmm. Persatuan Dokter Spesialis Kulit merekomendasikan itu jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau Oh, misalnya ada yang memang ternyata nggak ada waktu di pagi, berarti jam 2 ke atas. Jam 2, jam 4 ke atas. Jadi saat UVB kita bisa dapat manfaatnya, tapi tidak merusak kulit. Itu pun juga harus tentunya menggunakan berbagai proteksi ya, kacamata hitam, topi, kemudian masker jangan lupa ya, karena kita masih ini ya, dalam pandemi. Dan sunblock. Nah, sunblock. Nanti ada lagi nih kontroversi sunblock. nah Katanya bikin defisiensi iya katanya vitamin, sunblock itu kan menghambat penyerapan vitamin penyerapan D-nya. Gimana vitamin tuh, Dok? Bener D3. nggak sih? Nah itu. Saya udah cari ya. Jadi ini di textbook pun ditulis tuh. Jadi foto Hmm, proteksi gitu kan. Nah, di situ ada tulisan apa namanya? Kontroversi penggunaan sunblock gitu kan. ya. Nah, ternyata gini. Eh
kita pun gini, kalau misalnya kita mau paparkan kulit ke matahari, ternyata nggak bisa tuh, makin lama kita makin banyak vitamin D3-nya. Jadi kayak misalnya ada orang nih misalnya pengen vitamin D3-nya makin tinggi, ya udah deh kita paparkan aja deh 20, kan rekomendasinya 5 sampai 15 menit kan. Dia Iya. paparkan sampai 1 jam misalnya di bawah matahari. Ternyata nggak secara proporsional itu vitamin D3 naik terus tuh sampai berapa kali lipat tuh kalau 1 jam sama 15 menit, 4 kali lipat gitu ya. 4 Ternyata kali nggak lipat. begitu. Betul. Hmm. Ternyata vitamin D3 ini dia juga apa namanya, sensitif terhadap sinar matahari sehingga terfotodegradasi. Makanya nggak ada kejadian kayak petani misalnya ya. Petani dia kan di bawah matahari hampir seharian tuh ya. Iya. Ternyata nggak ada kejadian dia intoksikasi vitamin D3 gitu. Saking tingginya dia dapat terus vitamin D3 dari matahari, intoksikasi tuh nggak ada ceritanya begitu gitu. Karena Jadi memang ya. karena ada namanya fotodegradasi juga, akhirnya dia akan mendapatkan unit optimal setelah paparan itu, dan kemudian lebih lama dari itu dipaparkan tidak akan meningkatkan ininya apa namanya, metabolisme vitamin menjadi vitamin D3-nya gitu. Jadi bukan Gitu. berarti makin lama berjemur lalu vitamin D-nya makin banyak di badan kita tuh Betul. nggak juga gitu ya, Dok ya. Iya, Jadi betul. Jadi sebenarnya tuh makanya nah, paling benar tuh berapa lama, Dok, berjemur? nah rekomendasinya memang di jam 8 sampai jam 10 itu di 5 sampai 15 menit. Nah, itu Oh, hanya tergantung 5 lagi tuh. sampai 15 menit. Ya, Tiap hari tergantung. atau boleh berapa kali Disarankan seminggu gitu, Dok? 3 kali seminggu. Tiga 3 kali kali seminggu seminggu ya. ya. Nah, Nah, kalau ini misalnya nih kita pakai baju ketutup nih, apalagi orang semuanya. Indonesia yang pakai kerudung gitu ya tuh, tadi Nah, pakai kacamata hitam kata dokter, pakai tangan panjang takut hitam nih. Apalagi skincare-nya udah mahal ya, tuh, Dok. Biasanya takut kulitnya paling lebih rusak kayak mahal lagi ntar. ditutup-tutup. Kalau belum cuma mata doang nih yang kelihatan, atau cuma tangan gitu. Itu gimana tuh, Dok? Punggung tangan Ngaruh doang. nggak? Iya. Nah, ternyata iya, makanya itu mungkin yang menjelaskan kenapa ya kadar vitamin D3 itu defisien lebih banyak pada wanita ya. Karena kita pakai baju memang lebih tertutup kan. Nah, Ya, saran ya. dari Pedoski memang ternyata dipaparkan itu di lengan atas, lengan bawah cukup. Kemudian di Hmm. lutut ke bawah. Jadi nggak perlu juga sampai misalnya kayak bule gitu kan suka Pakai telanjang telanjang bikini bulat gitu gitu ya, ya. Dok. Nah, bikini atau bikini gitu ya, Iya, itu sangat nggak perlu nggak perlu gitu ya. ya. Jadi cuman di daerah-daerah itu aja. Jangan lupa sunblock di area wajah dan leher, karena Hmm. wajah leher ini paling tinggi angka kejadian kanker kulit gitu. Jadi jangka panjang kita tetap terlindungi, jangka pendeknya juga jangan sampai aging ya, kulit keriput dan segala macam gitu, dengan sunblock yang broad spectrum. Jangan lupa broad spectrum tuh UVA UVB tercover semua kayak gitu. Hmm. Nah, kalau sunblock ini, Dok, kan biasanya kan ada SPF-nya tuh. Itu maksudnya apa sih, Dok? Nah, SPF dan ada lagi satu lagi PA ya, PA plus 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 yang Iya, baru. iya, iya. Maksudnya ya akhir-akhir ini ada gitu di label. Ternyata SPF itu bukan menunjukkan lamanya si sunblock ini bertahan. Jadi katakan misalnya sunblock SPF 30 sama 90, ternyata yang 90 3 jam lebih lama. Bukan, Hmm. 3 kali lebih lama, bukan begitu. Jadi SPF ini adalah angka yang menunjukkan minimal erythema dose alias intensitas matahari yang dilindungi pada pasien yang menggunakan sunblock itu dibandingkan dengan yang tidak. Jadi misalnya saya pakai SPF 30 dibandingkan dengan orang yang nggak pakai sunblock sama sekali, Hmm. ternyata erythema dose-nya mataharinya, erythema dose tuh intensitas matahari yang menyebabkan sunburn, itu Yang bikin merah-merah 30, kebakar gitu ya. ya betul, 30 kali lebih kecil, lebih besar. Maksudnya saya bisa mentolerir 30 kali intensitas lebih tinggi dibandingkan orang yang nggak pakai sunblock gitu. Oh, Jadi saya kira minimal. itu jamnya loh. Ternyata Nah, salah dulu ya kan gitu selama ini tuh ya, pikir. dikali 15 menit katanya Iya, ya. Terus akhirnya makin tinggi SPF, orang bisa sepedaan sampai long ride gitu kan, 5 jam gitu. iya. Ternyata Padahal bukan ya, Dok ya ya? tetap reapply disarankan 2 sampai 3 jam sekali. Oh, Itu. jadi mau berapapun SPF-nya dan mau berapapun yang plus-plus tadi, pokoknya per 2 sampai 3 jam itu harus diulang Di biar kita reapply. Nah, PA++ biar kita itu Heeh. betul, PA++ itu proteksi terhadap UVA. Jadi UVA itu kan sebenarnya yang kita takutkan aging, efek aging ya dari UVA. Jadi dia menghindari itu, dan tanning untuk menggelap itu. Jadi kalau orang Indonesia sebaiknya pakai yang PA juga, PA plus 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 sampai 4 maksimal. Oh, gitu. Tapi tadi kan dokter sempat bilang nih, UVB itu padahal paling tinggi di jam 10 sampai jam 2. Betul. Tapi padahal saran berjemurnya itu di bawah jam 10.
Nah, itu gimana dok? Kan kita nggak dapat UVB. Apakah tetap bisa membuat vitamin D? Nah, sebenarnya UVB itu memang ada maksudnya bukan berarti di jam 8 sampai jam 10 tidak ada ya. Paparan UVB itu lebih rendah di jam tersebut dan jauh lebih puncak-puncaknya itu di jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya melihat rekomendasi itu kan 5 sampai 15 menit itu di jam 8 sampai jam 10 ya. Nah, gini, kadang saya gini, kita memaparkan diri itu di jam 10 sampai jam 2 siang itu saya selalu bilang ke pasien gini, kayak kita mau masak apa ya? Kita mau masak ikan misalnya ya, masak ikan dibakar. Nah, dibakar itu kita pengennya itu ikan matang kan, tapi kita pengen cepet nih. Udah deh, daripada kelamaan nih kita nggak dapat UVB kan kalau misalnya di jam 8 sampai jam 10 yaudah kita dapat cepet deh nih ikan biar cepet matang kita bakar apinya kita gedein nih. Iya. Nah, kemungkinan gosongnya kan lebih tinggi ya sebenarnya. Kemungkinan dia untuk gosong itu lebih tinggi gitu. Apalagi kalau dia nggak pakai minyak, kayak kita nggak pakai sunblock. Jadi kulit kita kemungkinan sunburn akan lebih tinggi. Kemungkinan gosong ya, kemungkinan untuk efek-efek sinar, efek buruknya itu lebih tinggi. Walaupun mungkin bisa aja ikannya gosong terus matang juga bisa sih, ya kan? Vitamin D3 kita dapat juga gitu. Ya, kayak gitu. Tapi lebih enak juga tuh dok rasanya gosong soalnya. Iya. juga ya. Jadi keriput juga tapi dapat vitamin D3 juga gitu kan. Iya. Tapi siapa yang mau dapat vitamin D tapi mukanya keriput cepet tua, apalagi bintik-bintik hitam. Waduh. Gak ada yang mau, dok. Makanya. Nanti skincare-nya mahal lagi kan, keluar uang lagi. Oke. Terus jadi itu ya tadi ya. Nah, terus jadi kalau itu memang kalau pakai sunblock itu membuat vitamin D-nya jadi keblok, jadi nggak bisa keserap di kulit, itu benar ya dok? Ternyata memang ada penelitiannya ya, ini masih kontroversi. Penelitiannya itu ada memang yang mengatakan kita memang harusnya tidak menggunakan sunblock SPF terlalu tinggi saat memang mau sengaja untuk memaparkan terhadap matahari demi vitamin D ya, untuk metabolisme vitamin D. Sehingga memang disarankannya SPF jangan terlalu tinggi tuh kalau misalnya kita mau pakai. Kecuali nih misalnya ya, kita mau lakukan long ride atau apa ya, kalau saya taunya long ride kayak sepedaan jarak jauh gitu ya. Ternyata kita 4 jam di bawah matahari, intensitas tinggi. Kalau untuk alasan vitamin D3 itu berlebihan ya kan, misalnya kita di jam 10 udah start, jam 8 udah start, tapi biasanya kan long ride lama ya, sampai jam 12 siang, jam 1 siang. Nah itu berlebihan sekali kan, sehingga khawatir efek sampingnya terlalu terjadi gitu, sehingga baiknya pakailah SPF yang sekalian tinggi, karena kan kita kan paparkan lama ya dok, paparkan di matahari yang harusnya hanya 15 menit maksimal, kita paparkan sampai 4 jam gitu kan. 4 jam, padahal 15 menit aja kalau kita tujuannya buat vitamin D kan jemur 15 menit aja, pakai SPF yang nggak usah terlalu tinggi gitu ya dok ya. Dan biasanya pakai celana pendek kan kalau yang cyclistnya iya benar sekali. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan ya. Banyak banget nih pertanyaannya dari tadi nih. Iya nih, aduh, biar puas nih yang nonton juga biar terjawab. Halo, selamat malam Bu Dokter Oya, malam. Oke nih, dok kalau udah minum vitamin D3, apa boleh minum suplemen kalsium juga? Oke, nah ini sebenarnya juga perlu dilihat nih dosisnya berapa yang diminum. Karena kalau misalnya vitamin D-nya ternyata diminum dosis tinggi ya, lebih dari 1000 tadi ya. Bahkan kalau beberapa negara sih ada yang bilang dosis rata-rata yang tinggi itu 2000. Ada yang bilang di bawah 4000 ya, pokoknya dibilang dosis tinggi lah ya. Nah, kalau vitamin D ketinggian itu kan akibatnya di dalam badan kalsiumnya bisa kelebihan juga. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kita sudah konsumsi vitamin D dosis tinggi, itu nggak perlu lagi konsumsi kalsium gitu, kecuali kalau memang dari pemeriksaan vitamin D-nya itu rendah banget sampai insufisiensi di bawah 10, lalu tulangnya pun sudah mulai kropos, kalsiumnya pun memang benar-benar kadarnya rendah banget. Nah itu lain cerita, mungkin dokternya akan meresepkan vitamin D dan kalsium. Tapi yang perlu diingat juga nih dok, vitamin D ini rata-rata, jadi ini ada pemeriksaannya sekarang, itu ada pemeriksaan genetik ya, yang mengatakan 6 dari 7 orang Indonesia itu ternyata defisiensi vitamin D. Nah, ternyata untuk orang-orang yang memang defisiensi, yang 6 dari 7 tadi,
itu yang disarankan adalah suplementasinya itu memang jangka panjang. Jadi dia nggak boleh stop tuh. Suplemen vitamin D harus setiap hari karena kalau dari makanan aja itu biasanya nggak mengcover untuk pasien untuk orang-orang yang memang secara genetik enzimnya itu tidak bisa terlalu aktif membuat vitamin D ini jadi aktif. Gitu, Dok. Nah, jadi karena harus konsumsinya jangka panjang, kita perlu hati-hati juga, nggak usah berikan dosis yang berlebihan banget gitu, karena kan akan diminum setiap hari dan jangka panjang loh, ini sampai tua loh, gitu akan numpuk terus di badan kita gitu dong. Nah itu ya, jadi memang harus ada beberapa keadaan ya, di mana orang harus tetap suplementasi jangka panjang ya. Iya, benar sekali. Ini ada pertanyaan nih. Jadi Dok, kalau, nah nih, Bapak, banyak nih di kolom pertanyaan sebenarnya ada 9 nih Dok. Ada apa tuh? Pertanyaan. Yang mana ya? Saya sampai bingung karena banyak. Oke, nih pemakaian sunblock aman untuk bumil dan busui ya Dok. Terima kasih. Nah, ini untuk sunblock pada bumil, busui. Jadi memang gini, penelitiannya ya belum ada penelitian besar. Kan sunblock tuh terdiri dari 2 ya. Ada 2 jenis, yaitu sunblock fisik dan sunblock kimia. Dimana sunblock fisik itu dia seperti membuat lapisan di kulit jadi kayak shield, dia akan memantulkan matahari, sedangkan kalau sunblock kimia dia akan terserap ke kulit dan mengaktifasi si sinarnya itu ke kulit. Nah, dikatakan lebih aman, sebenarnya sunblock fisik akan jelas gimana ya, dia akan lebih aman karena dia tidak mengubah ke kulit ya, dia hanya membuat lapisan dan memantulkan. Namun ternyata penelitiannya untuk bumil sama busui itu belum ada penelitian besar yang mengatakan bahwa yang kimia ternyata terserap gitu sampai ke darah. Jadi itu masih kontroversi sebenarnya. Tapi kalau mau aman, pakailah yang sunblock fisik yang mengandung zinc oxide dan titanium dioxide. Itu. Jadi bedanya yang fisik sama yang kimia tadi apa, Dok? Bedanya kalau beli ada dua-duanya gitu ya di pasaran. Ada yang gitu. Kombinasi, betul. Jadi ada yang fisik only, jadi dia memang murni sunblock fisik, ada yang sunblock kimia, ada yang campuran, ada yang kombinasi. Nah, gitu. Jadi kalau yang fisik itu yang mengandung titanium zinc oxide dan titanium dioxide. Itu biasanya pada sunblock anak ya, sunblock anak, terus sunblock pada, kalau orang biasanya yang kalau di luar negeri ya banyak yang memilih fisik karena mereka kayak diving gitu ya kan, dia jadi ternyata yang kimia ini tidak terlalu environmental friendly. Jadi ternyata yang fisik lebih tidak ini merusak terumbu karang kayak gitu. Nah, ada banyak sih plus minusnya sebenarnya ya. Panjang nih. Sebenarnya fisik itu misalnya lebih komedogenik, yang kimia ini dia lebih tidak komedogenik gitu. Cuman untuk amannya pada bayi ya kan, kita rekomendasi lagi sejak 6 bulan sudah mulai pakai sunblock. Nah, itu untuk lebih amannya memang yang fisik. Tapi penelitiannya belum ada yang benar-benar fisik, kimia ini terserap ke darah nih, sampai nggak boleh nggak rekomendasi nih sama sekali buat bumil busui, itu belum. Belum ada ya, Dok, berarti. Oke, Dok. Gitu. Nih, kalau pertanyaannya nambah 3 nih. Terus? Kalau untuk lansia gimana, Dok? Kan lansia juga disarankan untuk berjemur ya? Betul. Nah, untuk lansia ini, jadi gini, ternyata pada lansia itu kan vitamin D itu bukan dari matahari, jatuh dari matahari terus masuk ke kulit gitu kan ya. Jadi vitamin D ini ada prekursornya di kulit yang namanya 7 dehidrokolesterol. Yang mana nanti oleh sinar matahari itu akan diubah menjadi vitamin D3 kan. Ternyata pada lansia baik deposit 7 dehidrokolesterol maupun vitamin D3 itu tidak terlalu banyak. Sehingga pada lansia itu kalau kita jemur di bawah matahari, ini prekursor aja nggak ada gitu. Apa yang mau diubah kan jadi vitamin D3 aktif, sehingga memang disarankan dicek nih kalau pada lansia banyak terjadi defisiensi vitamin D3. Perlulah suplemen atau obat gitu ya kalau pada kondisi begitu. Terus ada lagi nih kondisi lain yang ternyata kita pertimbangkan lagi ya suplemen obat ya Dok ya, kayak misalnya orang-orang dengan gangguan liver, ginjal, padahal kan vitamin D3 itu harus diaktifkan juga di liver dan ginjal kan, di metabolisme kembali. Nah, sehingga pada orang-orang dengan gangguan liver, ginjal, entah CA, entah hepatitis kronis, nah itu disarankan untuk bisa konsul nih ke gizi nih, untuk kira-kira perlu suplementasi atau obat dalam dosis berapa gitu, untuk meningkatkan kadarnya ya. Iya, benar banget. Karena
liver atau ginjalnya pun sudah bermasalah, padahal itu tempat sintesis atau tempat pembuatan vitamin D ini ya. Jadi kalau sudah bermasalah kan tentunya pembuatan vitaminnya juga nggak akan optimal. Iya, Seperti itu betul. ya dok ya. Terus keadaan orang yang autoimun, katakan lupus ya, kan kena matahari aja dia flare gitu kan. Satu. Kedua, orang yang fotoalergik, ada yang kena matahari bentol-bentol, sehingga memang paparan matahari ini nggak bisa, gimana ya, dia nggak bisa mengandalkan itu karena tadi ya, penyakitnya gitu. Nah, itu sebaiknya memang konsultasi nih ke gizi, gimana nih kira-kira untuk suplementasi demi mengoptimalkan si kadar vitamin D-nya lagi ya. Gitu. Iya, benar sekali dok. Nah, Pertanyaannya udah. lalu nih ngomong-ngomong autoimun nih. Ya. Autoimun ini kan juga ada jenis yang melibatkan hormon apa namanya hormon tiroid ya. Nah, jadi hati-hati nih vitamin D ini ternyata juga berinteraksi dengan hormon tiroid di dalam Nah, badan kita. Nah, kalau untuk yang autoimun ini sih sebaiknya juga konsul ke ahli penyakit dalam yang khusus autoimun ya. Tapi yang saya baca-baca, jadi kebanyakan dokter autoimun itu nggak meresepkan vitamin D sampai dosis berlebihan. Rata-rata nggak ada yang lebih dari 10.000 unit, 10.000 international unit. Kenapa? Karena ternyata vitamin D ini bisa membuat hormon paratiroid hormon ini jadi kadarnya malah drop, malah rendah. Gitu dok. Jadi biasanya kadar vitamin D-nya itu paling hanya dicapai sampai misalnya 30 atau sampai maksimal 40 deh di badan gitu. Jadi itu dia saya bilang nggak perlu tuh lomba-lombaan, oh vitamin D saya makin tinggi, saya yang lebih sehat, saya lebih kuat nih. Bukan berarti seperti itu juga, karena balik lagi ke kondisi masing-masing orang, apakah ada penyakit penyertanya atau tidak. Oh Gitu. gitu, oke. Apalagi dengan kelainan tadi tiroid ya. Iya, benar sekali. Wah, ini pertanyaannya makin nambah lagi dok. Makin Oke. tambah nih. Tapi ada yang Coba. udah terjawab kok. Nih kayak ciri-ciri kekurangan vitamin D bagaimana tadi ya? Banyak yang tidak ada gejala ya. Banyak yang Iya, sebenarnya nggak ada gejala ya. jadi kita nggak sadar Paling bagus ya sebenarnya. Iya, paling bagus sih dicek aja, karena saya sendiri udah pernah cek waktu udah berapa bulan yang lalu lah ya. Ternyata memang kadar vitamin D saya itu termasuk rendah, Dok. Oh, saya Rendah pun. sekitar 20-an. Ya, 20-an. Lalu saya Astaga. minum dokter juga ya. Saya minum suplemen rutin, itu sih sekarang kadarnya sih lumayan lah, yang pasti masih di dalam kadar normal. Tapi nggak sampai yang lebih dari 100 gitu sih, nggak juga lah. Yang penting kadarnya tetap normal. Yang Gitu penting dong. normal, tidak defisiensi ya. Iya, benar Oke, sekali. nih kita satu-satu ya baca. Apa virus COVID-19 bisa hancur karena kita berjemur atau berjemur hanya karena untuk meningkatkan imun? Nah, itu tuh Nah, yang banyak yang dok, gimana aku tuh ya. dok? Kan Oke, biasanya orang-orang bilang kalau jemur virusnya mati gitu. Di mati. outdoor juga boleh gitu kan. Gimana tuh? Iya, jadi kalau virus mati saat ada di kita terus kejemur mati, kitanya ikut mati kayaknya ya. Habisnya kan butuh butuh suhu berapa gitu untuk mematikan virus kan gitu. Karena paparan Waduh. matahari itu nggak akan bisa semerta-merta virusnya ini langsung pada mati ya. Jadi tujuan berjemur itu walaupun pada penderita COVID juga bukan untuk mematikan virus, nggak bisa semerta-merta begitu. Jadi memang tujuannya lebih untuk ke metabolisme vitamin D3, meningkatkan imunitas ya dok ya. Oke. Jadi Terus nggak kalau berarti kita jemur terus langsung kita bebas COVID gitu, bebas nggak juga COVID. ya dok ya? Iya. Terus nih kalau tanning gimana dok? Apakah tetap dapat vitamin D3? Oke, jadi untuk tanning, gini, sebenarnya untuk dari Kesehatan Dokter Kulit sendiri tidak merekomendasikan lagi ya tanning yang indoor itu kan ada kan ya dok yang dulu itu ya kalau di film-film masih banyak tuh Yang tanning masuk tutup ke gitu kan kapsul gitu ya dok? kapsul. Iya. Nah kecuali untuk terapi ya kecuali untuk terapi suatu penyakit tertentu yang masih digunakan memang UVA. Nah tanning ini sebaiknya tidak dilakukan ya karena memang kan alasannya estetik ya lebih ke apa biar eksotis gitu kan kulitnya Penampilan lebih nih, ya, biar coklat keren gitu penampilan dok. sedangkan efek sampingnya itu lebih banyak kan dimana jangka pendeknya aging ya jangka panjangnya tadi gitu kan jangka panjangnya keganasan apalagi pada skin type rendah ya kayak bule gitu skin type 1-2 yang mana kulitnya cerah itu makin tinggi resiko keganasan nah, sebaiknya dihindari. Nah terus oh ini ternyata
kita dari Jadi bawah. sebaiknya kita nggak perlu tuh ya soal mau tanning gitu biar Tanning. badannya tan, biar seksi gitu dok, nggak perlu Iya, gitu ya. cantik sesuai kulitnya ya, makanya sekarang yang orang Indonesia pengennya agak lebih cerah kulitnya, yang orang bule pengennya lebih gelap gitu kan. Iya Oke, bener banget sih dok, yang putih mau hitam, yang hitam mau putih gitu ya, nggak ada yang makanya puas. tuh tukeran ya. Nih ya, ada pertanyaan. Kebetulan nih sunscreen yang di giveaway sekarang kan spray ya. Lebih efektif sunscreen dalam bentuk spray, lotion, atau krim, atau stick, dok? Nah, Nah, betul. yang mana tuh dok? Nah, jadi gini, masing-masing sunscreen ini punya kelebihan kekurangan ya memang ya. Kayak misalnya lotion ya, dimana lotion itu kan penggunaannya memang tidak praktis. Cuman memang lebih bisa jelas kita takar ya, kayak kemarin kan ada ya kalau takaran fingertip unit untuk lotion yang dibentuk tube dan lubangnya itu 0,5 mm, kita bisa pakai takaran fingertip unit. Jadi fingertip unit itu ini nih dari ujung apa nih jari telunjuk Ujung jari. sampai ke Ya. lipatan pertama ya. Jadi distal apa namanya intervalang ya. Sorry, iya benar distal intervalang ya. Jadi ini fingertip unit itu ini satu, dan ternyata untuk mengcover wajah, leher belakang dan depan itu perlunya 2,5 segini untuk dewasa ya. Dua Oh, fingertip unit. 2,5 Jadi ya. kalau kita punya sunblock yang tube itu di keluarkan sampai segitu. Nah itu juga nggak bisa Oke. jadi patokan banget sih. Sebenarnya tubenya itu tube standar ya, tube standar yang mana lubangnya 0,5 cm pada dewasa. Kalau pada anak 5-10 tahun itu 2 fingertip unit. Kalau di bawah balita dan sampai bayi itu 1,5 sampai 1,5 fingertip unit. Kayak gitu. Kalau Nah, bayi jadi 1 sampai 1,5 jarinya kita tuh jarinya bayi. bayi fingertip unitnya dia. Jarinya si bayi Biasanya memang ya. jauh lebih kecil. Oh, Gitu. iya iya. Itu Soalnya baru jari kita kita banyak dapatkan. juga. Iya, gede jadi. Itu baru kita dapatkan SPF yang kita sesuai label si sunblocknya gitu. Kadang kita suka under apply sih sebenarnya ya. Makanya dibuat standar itu dari berdasarkan BSA, fingertip unit dan BSA. Satu fingertip unit itu 2% body surface area, sehingga kalau yang ini biasanya 5, 2,5 gitu. Gitu. Nah, itu lotion udah bisa ya kita ratakan, tapi memang kurang praktis. Nah, bedanya sama yang spray ini memang lebih praktis ya dok sebenarnya ya. Pada anak kan kadang lama kan kita ngelesin sunblock dia udah keburu lari gitu. Iya, tuh Ngacir. jadi cemong-cemong gitu dok. Iya. Iya, seringnya gitu memang. Nah, sunblock spray ini lebih praktis. Nah, buat anak biasanya mereka senang tuh kan disemprot-semprot, dingin kan, ada sensasi dingin ya karena ininya sediaannya. Terus, cuman kita harus perhatiin ya kalau spray ini jangan lupa biar dia adekuat, pengolesannya itu sesuai SPF-nya. Jangan lupa minimal 4-6 detik ya di spraynya di area yang sama. Katakanlah misalnya mau di spray di area sini gitu ya. 4-6 detik, jaraknya sekitar 10-15 cm gitu. Oh, jadi nggak jauh-jauh banget ya? Betul. Kalau terlalu jauh nanti banyak yang hilang memang ininya sandoknya. Nanti coba deh. Ternyata penelitiannya itu terlalu banyak yang hilang, bisa sampai bahkan 60% sunblocknya hilang gitu. Jadi sebaiknya di tadi itu. Sayang. Terus kemudian setelah di spray, sayang ya ke udara gitu. Tapi kalau saya nih lebih ngalaminnya gini, kalau misalnya lagi di pantai gitu kan panas. Kalau pakai spray itu malah kedinginan dok. Jadi kalau terlalu deket tuh dingin, jadi saya sengaja jauh-jauhin, tapi jadi cepet banget abisnya. Iya kan? Banyak yang hilang kan ke udara ya. Iya. Nah, setelah di spray juga harus tetap diratakan ya, karena kan dia bentuknya nggak bisa rata sendiri gitu kan. Nah, kalau yang stick lebih nggak praktis lagi dari lotion nih. Yang stick itu kan ya gitu deh, harus kayak lipstick, tapi kebayang ya kalau harus pakai lipstick satu wajah gitu. Kalau di bibir aja mungkin nggak apa-apa kalau satu wajah. Rada lumayan gitu. Yang spray itu boleh nggak sih buat muka dok, buat wajah? Boleh. Tapi penggunaannya nggak bisa langsung di spray di wajah ya. Jadi harus di tangan dulu, habis itu diratakan ke wajah gitu. Oh, boleh berarti ya. Oke, ntar ya kita lihat lagi nih. Wah, banyak yang nggak baca, maaf ya kalau nggak kebaca ya pertanyaannya. Apa saja dok yang jadi penyebab kanker kulit? Nah, ini banyak ya, bisa dibaca di konten saya ya, ada tentang kanker kulit, faktor risiko ya dari mulai genetik sampai environment-nya gitu ya, lingkungannya. Oke, terus kanker kulit tuh sekarang juga serem ya dok, kan dulu kita cuma tahu di orang bule nih, ternyata sekarang orang Indonesia mulai ada kasusnya ya, mulai beberapa muncul nih di sini, ngeri juga nih dok. Yang kemarin itu ya, yang sampai cepat sekali ya
dari Maret sampai akhirnya almarhum ya. Iya, yang dia Kata hanya di sini ya, mm, terus di laser, tahu-tahu tambah besar. Nah itu apa karena lasernya atau gimana tuh dok? Kan orang-orang pada bilangnya, wah itu mah karena di laser tuh, padahal bukan ya dok. Padahal ganas ya memang sebenarnya. selnya sudah sel ganas gitu ya. Iya, kalau laser kan nggak bisa mengapa ya memutasikan si DNA-nya sampai jadi kanker ya sebenarnya ya, kecuali dia kena radioaktif tertentu gitu ya. Iya Nah, jadi benar-benar kalau saya lihat itu banget. kasusnya memang dia agak terlambat ya. Maksudnya mungkin kesalahannya adalah di awal tuh dia nggak langsung di biopsi ya, nggak langsung dilihat gitu di lab di Hmm. apa PA gitu. Langsung di laser udah hilang jaringan dikira memang jinak gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi di awal kalau misalnya kita udah biopsi kan lebih cepat ya dok ya. Itu jeda lumayan kan gitu. Iya benar Lumayan untuk banget. diagnosis dulu. Oke, terus ini banyak, bentar, krim dengan kandungan apa yang mampu meratakan warna kulit yang belang akibat sunburn? Oke, nanti kita bahas di dalam chat topik itu ya. Terus, seberapa banyak saat pandemi ini kita membutuhkan vitamin D? Tadi sudah dibahas ya, Iya, tentang berapa suplemen, obat, dan sebaiknya diperiksa dulu ya dok ya? sebaiknya diperiksa dulu. Jadi biar kita nggak terlalu blind. Kalau misalnya belum periksa, dosisnya itu masih aman di bawah 1000 kalau memang belum periksa sama sekali nih. Ya, suplemen ya berarti. Oke. Ya, ini eksim. Masalah kulit lainnya karena kekurangan vitamin D. Ada beberapa eksim memang dipengaruhi oleh, jadi tingkat keparahannya dipengaruhi oleh kurangnya vitamin D ya. Contohnya pada dermatitis atopik, ternyata di jurnal suatu systematic review nih, udah bukan lagi yang Open University. Ternyata eksim tertentu dengan kadar vitamin D lebih rendah, dia akan lebih berat bentuknya. Terus, hmm, Ada nanya nih dok, mm, apakah kombinasi vitamin D3 dan K2 lebih baik dijadikan pilihan dibandingkan vitamin D saja? nah Nah, ini itu juga bagus lagi tuh. marak nih antara vitamin D, apakah memang perlu vitamin K atau tidak gitu ya. Hmm. Jadi saya berusaha mencari jurnal nih tentang vitamin D dan K2 karena jurnal ini kan yang paling bisa kita pegang ya karena kita berdasarkan evidence based medicine. Jadi kita nggak bisa asal aja nih kasih ke pasien gitu. Tentunya kita harus lihat Betul, penelitiannya itu betul. apa. Bahkan penelitian pun dilihat lagi kan jenisnya apa, yang mana grade-grade-nya gitu. Penelitian ada yang grade-nya rendah, ada yang tinggi. Nah, ternyata yang saya temukan, jadi ada jurnal yang mengatakan seperti ini. Memang vitamin D dan K2 kalau digabung ini ada benefitnya. Ada benefit yang menguntungkan. Tapi sebenarnya dosis berapa vitamin K yang diperlukan ini belum diketahui dok hingga sekarang Hmm. gitu karena pemeriksaan vitamin K aja belum ada di lab. Kita nggak bisa periksa mau cek dong vitamin K kita berapa, itu nggak ada gitu. Hmm. Jadi dosisnya hingga sekarang perlu berapapun belum diketahui sehingga disimpulkan dari jurnal tersebut ya, kesimpulannya adalah ambillah K2 dari sumber bahan makanan sumber. Makanan. Sumbernya apa? Sayur-sayuran dan juga dari yogurt. Nah, jadi boleh tuh Hmm. sekarang Sayurnya diperbanyak apa aja makan dok? sayur dan yogurt. Hmm. Untuk Gitu sayurnya dok. apa dok? Sayurnya Bebas. aneka sayur, semua sayur, semua jenis sayur-sayuran itu ada vitamin K-nya, Oke. K2 tadi. Jadi bersamaan dengan vitamin D3 suplemen ya. Iya. Oke, baik-baik. Wah, terus ada lagi nih dok. Em, apakah aman mengonsumsi berbagai jenis vitamin dalam waktu bersamaan? Nah, sebaiknya juga jangan ya. Jadi kita harus lihat-lihat lagi nih, vitaminnya itu vitamin apa aja, dan vitamin itu kan banyak nih. Kecuali kalau kita minum multivitamin yang dosisnya cuma kecil-kecil aja. Biasanya Hmm. multivitamin itu kan dosisnya mini-mini tuh, kecil-kecil Ya, kan ya, dok, ya. gitu. Nah kalau seperti itu sih nggak masalah. Tapi kalau kita sudah minum vitamin yang tunggal, yang satuan, itu biasanya dosisnya banyak tuh, besar. Nah, kalau itu kita sama-sama minum vitamin yang dosisnya tunggal semua, yang sama-sama besar, itu sebaiknya dikasih jeda-jeda gitu dong. Gitu. Ada Jadi beberapa gimana dok? yang bisa digabung, ada beberapa yang enggak. Gitu. Misalnya vitamin yang sama-sama larut lemak. Nah, itu boleh digabung. Misalnya vitamin D Hmm. dicampur omega 3. Nah, itu boleh diminum bareng. Gitu. Tapi misalnya vitamin D sama Vitamin C. vitamin C kan beda ya. Hmm. Yang satu larut lemak, yang satu larut air. Nah, sebaiknya dikasih jeda waktu. Seperti itu, Oh, dok. jeda waktu tuh maksudnya berarti beda berapa jam atau berapa menit gitu ya? Iya, setidaknya sih biasanya 30 menit sampai 1 jam. Ya, oke. Wah,
Oke, oke, oke. Sama ini yang minumnya dosis gede terus langsung sekaligus blek 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 Langsung berarti ya. sekaligus di pagi hari semuanya gitu ya. Takutnya dia Iya. kerjanya ada, jadi vitamin itu kan juga seperti obat ya, kerjanya itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan gitu dok. Jadi kita Nah, itu maunya kan dia interaksi obat. kerjanya optimal, jangan sampai kita udah minum beli vitamin mahal-mahal nih, dosisnya gede-gede gitu, tapi malah mereka saling Saling melemahkan satu menurunkan. sama lain. Nah, Gitu kan percuma sayangnya. sayangnya. Dok, ini waktunya 1:18 tapi kok berhenti ya? Udah 1 jam belum kan ya? Belum dok, Oke, baru 48 menit dok, sebentar oke, lagi nih. banyak banget nih. Iya, mungkin kita Yang mana nih? satu pertanyaan terakhir nih dok, kita cari nih. Oke, yang bagus yuk. Ini ada Ini yang suplemen apa dokter dokter Raisa nih kira-kira bisa sharing, ntar jadi sebut merek. suplemen. Waduh, kalau mereknya sih saya nggak bisa sebut. Tapi memang balik lagi sih, suplemen apa aja, merek apapun boleh. Jadi bebas aja, tapi balik lagi dosis tadi nggak perlu over ya, nggak perlu berlebihan. Apalagi kalau di minumnya itu secara blind, belum pernah cek lab, belum konsultasi ke dokter, kadar di dalam badan aja kita nggak tahu gitu. Meskipun 6 dari 7 orang Indonesia memang kekurangan vitamin D, tapi kan tetap aja ada 10%-nya nih, gitu kan, yang kadarnya itu normal. Dan itu saya menemukan juga loh di kasus sehari-hari, ada Ada aja ya. yang diperiksa ternyata ternyata kadarnya normal, buat apa dikasih suplementasi lagi gitu kan. Nah Ternyata jadi dia memang tetap sering harus, terpapar matahari, Dok. ada yang iya ada yang enggak. Jadi ada yang memang dia kerja pemain tenis, jadi dia Oh. main tenis mulu, kepapar matahari terus. Nah mungkin bisa dari situ. Ada juga yang memang dia biasa-biasa aja, standar aja kehidupannya ya kayak kita, pergi ke kantor sehari-hari juga ya biasa standar gitu. Tapi ternyata vitamin D juga bagus gitu. Jadi balik lagi memang ada potensi genetik tertentu Nah, itu gitu dong. ya. Sekarang bisa dicek tuh ya, yang genetik itu ya. Iya, sekarang bisa dicek. Tapi memang balik lagi harga pemeriksaannya mahal juga dok. Mahal. Ya, betul. Iya, jadi ya kalau memang sekedar mau mengetahui vitamin D, ya cek aja di lab gitu. Seberapa kadar apa harganya Lebih ya. murah, betul. Lumayan 1/10 kurang ya. Oke, oke. Iya. Oke. Mana lagi, Nah, Dok, yang kira menarik? terus kita lihat lagi nih. Hmm, oke, ini sunscreen untuk Kalau bayi tadi udah dijawab. kalau anak dalam masa pertumbuhan, perlu nggak sih minum suplemen D3 atau cukup dari makanan? Nah, jadi kalau anak rekomendasinya sih masih antara 400 sampai 800 international unit per hari. Kalau vitamin D-nya mau ditambah gitu. Jadi di dosis 400 sampai 800 itu masih aman, Dok. Masih normal. Nggak ada tuh yang minum dosis segitu terus langsung intoksikasi gitu, nggak ada. Ada. Gitu. Karena kalau anak kan kita kasihan ya kalau anak dicek vitamin D-nya, diambil darahnya gitu kan. Iya, Kayaknya betul. nggak tega gitu. Jadi Betul, 400 betul. sampai 800 masih aman, Dok. Iya, aku juga gitu tuh. Anakku kayak mau dicek takut trauma ya. Iya, takut trauma dan kan kita ibunya nggak tega Betul. juga gitu, Dok. Akhirnya Ini ada yang dikasih. nanya, Dok. Di daerah mata muncul garis halus dan keriput. Apakah sunscreen atau sunblock bisa membantu? Gimana tuh, Dok? Oke, jadi untuk keriput di bawah atau atas tadi ya? Bawah mata ya? Di bawah mata. Oke, di bawah mata. Sebenarnya untuk keriput ya, saudara-saudara kita harus cegah ya. Jangan sampai kadung atau terlanjur timbul ya. Jadi kulit kita itu memang akan mengalami yang namanya aging dan semua orang itu pasti mengalami ya. Sebaiknya dicegah nih dari awal. Kalau udah muncul, memang sebenarnya banyak sih terapi-terapi yang bisa dilakukan. Cuman memang agak lebih apa ya, better untuk kita prevent daripada mengobati ya pasti ya. Nah pengobatannya itu banyak ya. Kalau memang sudah terlanjur nih kadung, jangan lupa sunscreen tetap penting ya karena dia mencegah aging. Kemudian, nah ada lagi yang nanya kayak krim-krim ngaruh nggak sih ke keriput-keriput di bawah mata itu ya? Sebenarnya Iya. untuk krim-krim kalau misalnya kita mau pakai jangka panjang ya, misalnya dari mulai kita apa mens gitu ya sampai tua kita pakai, mungkin itu akan memberikan efek. Tapi kalau kita baru pakai sekarang, habis udah muncul nih, wah muncul, kita pakai nih sebulan 2 bulan, wah itu sih kayaknya Telat ya, Dok.
Nah, itu ya gitu deh. Kalau kita bilang prognosisnya ya gitu-gitu aja paling ya, nggak bakal memberi perbaikan. Jadi Kalau harusnya dari mau terapi lain, umur berapa, Dok? sebaiknya Kita mulai memang. perawatan kulit, pakai-pakai krim mata Mm. gitu, Dok. Nah, untuk krim mata sebenarnya ada yang direkomendasikan ya sebagai depuffing ya, kayak misalnya mengandung kafein gitu. Itu boleh dipakai dari mulai 25-an ke atas, itu sudah mulai harusnya sunblock dikencengin, kemudian depuffing juga dipakai gitu. Hmm. Sehingga kita bisa cegah nih, walaupun memang kan itu juga dipengaruhi genetik ya dok ya. Maksudnya kulit juga Ya. ada faktor genetik, di mana mungkin beberapa orang walaupun nggak pakai apa-apa, kayaknya mulus-mulus aja dia keriput nggak jauh-jauh tuh, sampai 40 tahun masih jauh dari keriput. Nah itu ada yang begitu. Tapi krim ini akan sedikit banyak akan membantu ya untuk mencegah, tapi jangka panjang gitu. Nah, Oke. kalau tindakan bisa banyak sih ya, kayak misalnya filler untuk diisi agar supaya nggak terlalu apa namanya sagging gitu ya, misalnya kayak gitu. Banyak sih atau diisi di sini filler misalnya ditarik benang dan segala macam. Oke, Gitu. jadinya kita tuh perlu pakai Atau sunblock tuh dari umur berapa sih, Dok? Tadi dari nah, anak ya, dari bayi 6 bulan ya, betul. Dok? Rekomendasinya kalau di textbook itu 6 bulan ya sudah sebaiknya pakai sunblock. Nah, tadi pilihannya yang fisik. Kalau untuk bayi dari 6 bulan sampai 2 tahun sudah tertulis memang rekomendasinya sunblock fisik. Tapi kalau Bumil dan Busui masih belum ada rekomendasi seperti itu ya. Maksudnya benar-benar plek harus begitu gitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok, karena mengingat waktu ya. Oh Ini iya pertanyaan dari saya sih, betul. Dok. Oh iya Kan ya. jadi kan sunblock ini kan penting banget nih buat kita pakai sehari-hari ya, apalagi untuk mencegah flek-flek hitam, mencegah kita terbakar gitu. Nah, tapi banyak banget yang pakai sunblock yang ada itu malah jadi jerawatan, komedonya Hmm. jadi banyak. Hmm. Nah, jadi gimana nih? Ada nggak nih tips dari dokter nih? Jadi sunblock itu tadi ada dua ya, sunblock kimia dan fisik. Ternyata diketahui sunblock fisik itu lebih komedogenik. Jadi dia kan punya zat terlarut itu yang tadi zinc oxide, titanium dioxide, ternyata beberapa zat itu bersifat lebih komedogenik, sehingga hati-hati. Pakai sunblock fisik akan lebih komedo. Kemudian komedo itu adalah awal dari jerawat ya, jadi kita bilang komedo itu termasuk jerawat ya. Nah, satu. Kedua, hati-hati dengan fitur yang misalnya di sunblock itu, kalau nggak perlu-perlu banget, katakan ya kita untuk sehari-hari aja, tidak perlu ada fitur kayak water resistant, sweat resistant gitu ya. Hmm. Karena semakin dia water resistant, semakin dia tahan terhadap air, berarti dia nempel sekali itu di pori. Nah, dia cenderung menutup pori, jadi membuat jerawat baru. Kecuali mungkin kita mau berenang, mau olahraga yang berkeringat sekali boleh digunakan. Jadi jangan untuk tiap hari tuh yang ada fitur itu. Ya, Dua. ya, ya. Yang ketiga, kalau kita memang rutin menggunakan sunblock, katakan ya kita sering olahraga dan menggunakan yang tadi fitur yang water dan sweat resistant, sebaiknya tetap jalani perawatan di malam. Nah, pengelupasan kulit. Jadi komedo itu kan terjadi awalnya jerawat itu karena penumpukan keratin ya dan tersumbat. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita sering menggunakan sunblock itu bersihkannya juga harus benar ya. Hmm. Kemudian pakailah krim untuk pengelupasan juga, jadi tidak mudah tersumbat dan tidak mudah jerawat lagi gitu. Oh, jadi Gitu. tipsnya gitu tuh ya, Dok. Harus rajin cuci Hmm, muka, jangan lupa krim pengelupasannya iya, juga tuh, biar eksfoliasi kan nggak ada banyak yang ya. sisa. Betul. Gitu Oke ya, Dok. deh. Oke, Oke. wah nggak kerasa nih, Dok, udah 1 jam. Aduh, jangan Ini pengumuman sampai pemenangnya mati. gimana nih, Dok, nanti nih? Kenapa? Pengumuman Pengumumannya nanti pemenang. setelah acara ada admin yang udah rekap ya. Nanti tinggal kita umumkan di profil kita masing-masing ya. Maksudnya Oh kita gitu, oke. ini kan tampilkan Berarti di story ya. ditunggu aja nih yang udah Oke. ikutan. Thank you banget. Tinggal ditunggu Pertanyaannya siapa yang banyak. beruntung Ini ada 6 mendapatkan hadiah. pertanyaan baru ya di mana question box. Maaf ya kalau nggak semuanya kita bisa bacakan. Mudah-mudahan banyak yang udah terjawab sih ya tadi ya. Udah Iya, banyak yang dijelaskan ya secara garis besar. Nah, sebagai penutup ya dok ya, ya. judulnya kita kan sumber vitamin D3 terbaik, yang mana sih yang paling bagus ya dari makanan, suplemen, atau sinar matahari ya. Jadi saya simpulkan bahwa sebenarnya vitamin D3 ini kita dihasilkan oleh tubuh ya untuk prekursornya. 90% sumbernya dari tubuh dan 10% kita dapat dari luar, dari makanan, dari suplemen gitu. Nah, dibantu dengan sinar matahari, vitamin D3 ini menjadi bentuk yang lebih karena aktif ya, kemudian di metabolisme lagi di liver dan ginjal. Nah, ternyata kalau kita ingin mengoptimalkan ya kadar vitamin D3, kita harus memang karena kita di daerah Katulistiwa itu adalah suatu keuntungan buat kita ya, di mana kita bisa paparkan ke matahari dan deposit prekursor vitamin D3 itu lebih menjadi aktif gitu ya di metabolisme sinar matahari. Jadi manfaatkan
manfaatkan paparan sinar matahari yang ada di negara kita. Namun tetap jangan lupa ya proteksi kulit terhadap efek buruk dari sinar matahari ya, UVB, UVA. Nah, pada kondisi tertentu ya, di mana kayak tadi yang Dokter Raisa sudah jelaskan ya, bahwa ada beberapa orang yang secara genetik dia itu enzim untuk maksudnya dalam metabolisme vitamin D3-nya itu kurang. Nah, secara genetik sudah kurang. Sebaiknya konsulkan, memang diperiksa ya vitamin D3 ini untuk melihat sebenarnya kadar kita sudah optimal atau belum gitu. Nah, pada kondisi seperti itu sebaiknya dimulailah suplemen atau obat ya, Dok. Ya, Betul. tapi itu pun dalam pengawasan dokter. Pengawasan dokter, betul. Apalagi yang dosis obat. Kemudian pada kondisi lain yang memang paparan matahari tidak lagi membentuk vitamin D3 secara optimal, contohnya pada orang dengan lanjut usia ya, orang lanjut usia itu dia deposit vitamin D3 di kulit atau prekursornya ya tadi itu kurang, jadi sudah tidak sebanyak pada usia muda, sehingga memang direkomendasikan untuk konsultasi lagi ke gizi karena banyak terjadi defisiensi untuk dilakukan suplementasi atau obat. Kemudian pada kondisi lain juga yang tidak bisa terpapar matahari seperti pada orang dengan autoimun, kemudian orang dengan alergi terhadap sinar matahari ya, itu yang bentol-bentol atau gatal-gatal setelah kena sinar matahari, tentunya kita harus tetap berikan pertimbangan suplementasi ya buat orang-orang yang pada kondisi khusus tersebut. Sama ya, gangguan ginjal dan liver ya, Dok. Iya, orang dengan gangguan ginjal, liver, sebaiknya konsultasikan. Daripada defisiensi, imunitas kita tidak optimal karena vitamin D kurang, sebaiknya dikonsulkan ke dokter gizi dan dicek kadar vitamin D3-nya ya. Oke. Itu tadi. Terima kasih. Wah, keren banget. Dr. Yasmin dan teman-teman yang udah join. Thank you. Sampai ketemu berikutnya. Ya. Stay Sampai safe, ketemu stay lagi. healthy. Thank you ya, dokter. Bye. Ketemu lagi. Yuk. Selamat istirahat. Ya. Dadah. Sama-sama. Oke.